para ra'i al-ghanam al-masakin. Engkau akan melihat para pengembala kambing yang miskin, tanpa alas kaki, telanjang dada. Yaskununa fi makanin a'la, mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Wa yatatawwaluna fil bunyan, dan mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan hatta a'la fawqal jabal, sampai mereka membangun bangunan tinggi mengalahkan tingginya gunung. Bapak Ibu, dulu Mekah di zaman Nabi Ibrahim tandus, tidak ada tanaman, tidak ada rumput, tidak ada air, tidak ada semut satupun. Sekarang muncullah pemimpin-pemimpin yang kafir, pemimpin-pemimpin yang ingkar pada Allah. Apakah itu takdir? Bukan, itu kufur. Nah, ini kesalahan mereka dalam memahami takdir. Maka mereka mengatakan haram kita protes terhadap penguasa kita, sesalah dan sesesat apapun mereka. Itu pemahaman yang salah. Saya buktikan Quran hadisnya dalam ini juga. Baik, saya buktikan hadisnya. Masih ada waktu? Lanjut. Saya lanjutkan. Baik. Nggak apa-apa taklimnya kayak gini, tidak ada apa, kajiannya seperti ini nggak apa-apa. Baik, saya tanya dulu di sini berapa. Baik, saya lanjutkan. Kita lanjut pembahasannya. Jadi salah mereka memahami takdir Allah. فإذا بشتغل كافر هو نوعين، هل يخرج عليه؟ نعم إذا توفر شرط القرآن التي تمكن من إزاحته وإعلان غير كل مضره، هل يوجد خطوة إذا الإخراج غير مفتوح؟ نعم، صفة نعم، ولذا يتعرض للقتل والإبادة وهو يستحق من السنة، لذا لا نحزن عليه. Nah, hadis kami tadi disebut tadi. Pendapat ini seperti tadi. Ini pendapat mereka, tafsir kami. Baik, coba kami perhatikan kata-kata mereka. Al-mutawalli fahuwa imam, salawun kana musliman aw kafiran. Sebenarnya pendapat ini. Baik, kita lihat. Siapapun yang memegang kekuasaan adalah imam, apakah dia muslim atau kafir. Baik. Ini dari Saudi. Sekarang saya tunjukkan ulama Indonesianya yang mentahzir Saudi, tinggal di Makassar, Bapak Ibu. Saya sebutkan biar jelas. Kita bedah hadis-hadis akhir zaman ini. Dengarkan Bapak Ibu. Masya Allah, sudah saya pindahkan ke sini Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini. Sayang sekali, sudah saya pindahkan ke laptop saya, tapi saya lupa di sebelah mana. Tapi banyak harus saya cari Bapak Ibu. Begini saja. Kita bahas yang satu ini. Siapapun yang memegang kekuasaan adalah imam, apakah dia muslim atau kafir. Dan mereka mengatakan wajib kita mentaatinya, siapapun dia. Di dalam ceramahnya ini, Bapak Ibu, beliau mengatakan, sebentar Bapak Ibu ya, sebentar, aduh kayaknya sudah saya kumpulkan juga, di mana sudah saya simpan di sini ya. Andaikan saya tahu saat itu, jangan boleh berandai-andai juga ya. Bapak Ibu silakan buka. Saya minta Bapak Ibu membuka Quran. Yuk kita buka. Kita sikapi dengan Quran dan hadis. Silakan buka Bapak Ibu. Quran surat An-Nisa ayat 108. 138. Saya minta Bapak Ibu silakan buka Quran surat An-Nisa ayat 138. Kita sikapi kata-kata mereka. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu lanjutkan. Bapak tolong buka Qurannya. Bapak Ibu saya lanjutkan dulu karena ada ulama lain yang mengatakan yang sama dan ini lebih jelas lagi. Kita lanjut dulu sebentar, Bang. Kita lanjut dulu sebentar.
potong-potong biar jelas. Kita bahas sekarang. Saddam Hussein difitnah telah menyembunyikan sejumlah pemusnah massal, betul? Dan dia ikut kepada terorisme Al-Qaeda. Itu kata Amerika. Maka Saddam Hussein ditumbangkan, dihukum mati. Saya punya film dibunuh Saddam Hussein digantung, Pak. Saya simpan datanya. Kemudian Bapak Ibu, datanglah utusan Amerika yang bernama Brenner. Berubah periode? Tidak. Dia menggantikan posisi Saddam Hussein. Lalu ulama mereka mengatakan, taat kepada Brenner wajib, karena Brenner adalah khalifah dan imam umat Islam di Irak. Allahu Akbar. Sama dengan perkataan ulama yang sebelumnya, al-mutawalli fahuwa imamun sawa'un kana musliman aw kafiran. Siapapun yang memimpin dia adalah imam, apakah dia muslim atau kafir, mentaatinya wajib. Sama dengan yang tadi ingin saya sampaikan, ulama ini mengatakan kalau Bapak Presiden Jokowi adalah imamnya umat Islam Indonesia, khalifahnya umat Islam Indonesia, wajib mentaatinya. Itu fatwa Imam Ahmad, kata beliau. Baik, kita bahas di sini. Sudah diberikan Qurannya? Tolong dibacakan Quran surat An-Nisa ayat 138, 138 dan 139. Ada yang mau membaca? Artinya Ustaz. Dan ayatnya biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bapak silakan Pak. Basyirul munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima alladzina yattakhiduna kafirina awliya min dunil mu'minina ayyabtahu indahumul izzata fa inna izzata lillahi jami'a. Tolong terjemahkan Pak. Kita ganti semua. Atau Bapak mau Abang coba terjemahkan bantu Pak. Katakanlah, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Baik. Jelas berbeda ayatnya? Butuh penafsiran tidak ayatnya? Sudah jelas. Surat An-Nisa ayat 138 139. Saya ulang kembali. Bapak Ibu sudah membuktikan ayatnya ada. Ulang. Basyiril munafiqin. Ini kalimat perintah, fi'il amr. Basyir. Basyara yubasyiru basyiran wa basyiratan basyir. Ini kalimat perintah. Dalam kaidah fikih usul fikih, al-aslu lil amri fadla wajib hatta yakuna dalil ala tahrimi. Asal dari perintah wajib sehingga berdiri satu dalil yang mengharamkannya. Sampai sekarang tidak ada yang membantahkan ayat ini. Surat An-Nisa ayat keempat, surat keempat ayat 138 139. Nah, ini perintah, maka wajib kita melaksanakannya ya. Apa yang mesti kita lakukan? Kalau ketemu orang munafik, kasih tahu Pak, selamat, Anda mendapatkan azab yang pedih. Itu kan? Basyirul munafiqina bi anna lahum azaban alim. Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Sampaikan pada Abu Jahal, selamat, Anda mendapatkan azab. Maaf, saya sebutkan namanya biar jelas. Kalau dia memerangi umat Islam, betul? Memerangi Islam dan kaum muslimin. Manal munafiqin alladhi yajibu alaina an nubashshirhum bi'adzabin alim. Siapakah orang-orang munafik yang harus kita gembirakan dengan siksaan yang pedih? Ayat ke-129. Alladzina yattakhiduna al-kafirin awliya'an min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai awliya selain daripada orang-orang yang beriman. Apa arti awliya? Awliya jamak taksir dari waliyun.
Waliyun artinya banyak. Satu, pemimpin, amirul. Yang kedua, waliyun bisa berarti pelindung, wazir, hafizun, pelindung atau hafizun, atau juga teman setia, teman pendamping, wazirun, atau juga teman kepercayaan, bitanatun, atau teman juga teman setia, syarikun. Semua arti ini haram kita berikan kepada orang kafir. Bukti sejarah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau datang ke kampung di mana Abu Musa al-Ash'ari menjadi gubernur. Datang Umar bin Khattab khalifah ambil boleh ke sana. Coba aku ingin lihat laporan keuangan kalian. Disampaikan laporan keuangannya. Bagus sekali ini laporan keuangan. Siapa yang membuatnya? Akan aku berikan proyek percontohan untuk laporan keuangan di semua wilayah yang aku pimpin. Panggil bendaharanya sini. Apa jawaban Abu Musa al-Ash'ari dari Quran? Mohon maaf khalifah, dia tidak bisa hadir. Loh, kenapa? Apa dia sedang sakit? Tidak. Ya sudah masuk sini. Khalifah ingin bertemu dengannya. Mohon maaf khalifah, dia tidak bisa masuk ke dalam masjid ini. Oh, apa dia sedang gila? Tidak, khalifah. Lalu kenapa? Dia bukan seorang muslim, dia orang Nasrani, khalifah. Celaka kamu, dipukul pahanya Abu Musa al-Ash'ari. Celaka kamu, pecat dia, ganti sama orang muslim. Bayangkan, bendahara cepat gak boleh. Apalagi bagaimana dengan fatwa itu? Masuk di akal tidak? Tidak. Saya baca dengan Quran, berani melawan Quran. Mereka mengatakan ulama lebih penting. Hati-hati. Beginilah cara mereka menjauhkan kita dari Quran dan hadis. Ya, boleh Ustaz. Haram. Haram. Baik, alhamdulillah. Syukur dari karim. Video yang mengatakan pemerintah tadi Ustaz. Baik. Jangan berbicara masalah jihad kalau salat kalian belum sempurna. Jangan kalian berbicara masalah jihad kalau wudu kalian belum sempurna. Jangan kalian berbicara masalah jihad kalau ibadah kalian belum sempurna. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama hikmatillah. Terutama di akhir zaman yang kita kenal dan yang kita dengar sebagaimana yang disebutkan jihad kepada pemimpin sendiri. Karena di dalam istilah Islam, di dalam agama kita tidak ada yang namanya jihad kepada pemimpin. Dengarkan baik-baik, tidak ada yang namanya jihad kepada pemimpin. Jihad itu hikmatillah kepada orang-orang kufar atas izin pemimpin. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian, maka seperti itulah pemimpin kalian. Ketika kalian masih curang dalam timbangan, jangan harap pemimpin kalian berlaku adil. Ketika kalian masih memakan riba, jangan harap pemimpin kalian tidak melakukan kezaliman. Ketika kalian masih melakukan maksiat, jangan harap pemimpin kalian akan bersih. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian, maka seperti itu pula keadaan pemimpin kalian. Ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Ali, wahai Ali, limadza kana an-nasu yantaqiduna minka wa la yantaqiduna Umar?" Wahai Ali, kenapa di zamanmu ini banyak orang yang protes, banyak orang yang demo? Kenapa di zamanmu ini banyak fitnah, banyak orang yang tidak suka akan kepemimpinanmu, banyak orang yang protes? Sedangkan seperti ini tidak terjadi di zaman Umar dan tidak terjadi di zaman Abu Bakar. Seolah-olah orang tersebut mengatakan, kenapa zaman kamu ini adalah zaman yang buruk, kenapa zaman kamu ini adalah zaman yang tidak adil. Seolah-olah dia mengatakan seperti ini. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai fulan, ketika Abu Bakar, ketika Umar yang memimpin, maka yang menjadi rakyatnya adalah orang-orang sepertiku ini. Tetapi ketika aku yang memimpin, maka rakyatku seperti ente, yang suka protes, yang suka berontak. Sesuatu yang adil, hikmatillah, sesuatu yang adil. Contoh yang kedua, Abdul Malik bin Marwan, yang dia adalah pemimpin kaum muslimin. Ini terlalu panjang dan tidak. Maksud saya begini, betul. Mohon maaf kalau bebas. Bukan ini loh, yang Ustaz, aduh nggak boleh saya sebutkan namanya ya, tidak boleh. Ada bagaimana? Ya, biarkan mereka menyebut nama saya, tapi saya tidak akan menyebut nama mereka. Yang itu yang ceramahnya
pendek yang dari Sulawesi. Yang dari Sulawesi, itu bukan dari Sulawesi. Agak berat saya menyampaikan ya. Apa yang saya sampaikan? Baik, saya sedikit begini Bapak Ibu. Dalam ceramahnya, beliau membuka kitab Imam Ahmad. Saya sorry, dan kalau misalnya terlalu banyak, sudah saya pindahkan ke laptop. Beliau mengatakan, jadi berdasarkan pendapat Imam Ahmad ini, ada Pak? Coba. Biar bunyi saja Bapak Ibu ya, mohon. Betul ya. Volumenya mana Pak? Mana volumenya Pak? Besarkan volumenya biar jelas Pak. Kita bahas dari awal Bapak Ibu. Dan saya tunjukkan buktinya dan saya kupas ayat dan hadisnya biar jelas Bapak Ibu. Dan buru kita akhir zaman. Baik. Tas dulu Pak. Saya sebutkan hadisnya di dalam kitab Al-Mawzu'ah fi asli nihaya wal fitan fi al-ma'ani wal fitan wa asrariha karya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Palestina, dari Syam. Hadisnya ada di dalam kitab itu, kitabnya ada. Bapak Ibu bisa melihat kitab ini sekarang banyak kitabnya sudah diterjemahkan. Baik, nanti saya sampaikan Quran dan hadisnya. Quran ini sedang kita bahas. Ya, baik. Dari awal. Ini panjang tidak Pak? Baik dari awal boleh? Ya Allah, maafkan saya. Waduh, izin sama saya Pak. Ini baik. Dan datang juga di Mustadrak Al-Hakim dari jalur Abdullah bin Abi Mulaika dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Kata Ibnu Abbas, Gimana Pak? tadi malam saya melihat itu. Mana itu? Kalau orang-orang berkata, inna tampa intan dzanab, intan yang memiliki ekor. Samping kanan, Betul. samping kanan atas. Tapi orangnya betul, ya itu. Orangnya yang ini, tapi cara ngomong bukan yang ini. Ada, baik. Maksud saya harus dicari panjang, lama waktunya ya. Betul, betul. Baik, sini. Terakhir ya, waktu kita tidak betul. Di sudut mana? Ini menyebutkan manusia dengan hal yang tidak ada faedah dan manfaatnya. Masuk mengklaim lagi. Akhirnya sibuk urusan menghantam pemerintah. Bukan cuma pemerintah Indonesia saja, pemerintah luar negeri juga disikat. Habis pemerintah Saudi Arabia, pemerintah Kuwait. Sekarang tunggu saja, kalau sudah ada asap di langit, itu sudah terjadi. Ingin kebaikan, mengingatkan orang. Tapi ada hal yang tidak masuk akal. Tanda-tanda hari kiamat dipakai. Dan itu sudah terjadi. Rumania dan Persia itu juga. Betul. Kalau waktu kita panjang, saya buka di sini Bapak Ibu. Masalahnya di sini sudah saya pindah ke laptop, jadi di sini tidak bisa dibuka. Atau saya coba buka di ini Pak ya, sebentar Pak. Coba carikan di data kartu SIM. Intinya itu Bapak sekalian. Intinya begini, ceramahnya begini Pak. Kalau ada ya. Jadi berdasarkan kitab kajian tadi yang kita kaji dari Imam Ahmad, jelasnya Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Presiden Joko Widodo adalah imam bagi umat Islam Indonesia. Beliau bisa disebut imam, beliau bisa disebut Amirul Mukminin, dan beliau bisa disebut khalifah. Itu yang saya maksudkan. Itu yang saya maksudkan. Orangnya sudah betul yang tadi. Betulkah apa yang dikatakannya? Bapak Ibu, logika Quran dan hadis saya gunakan sekarang. Bapak Ibu, saya bertanya dari keyakinan saya, tolong Bapak Ibu jawab dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian.
Wajib tidak kita mentaati Allah? Wajib. Jika kita tidak mentaati Allah, hukumnya kafir. Kafir. Sekarang saya tanya, sudahkah kita mentaati Allah? Agak berat jawabnya ya, karena susah jelas ukurannya. Karena belum jelas ukurannya, kita berat menjawabnya. Wajibnya kita mentaati Allah Azza wa Jalla. Kembalikan perintahnya ada dalam Quran. Bapak Ibu, Allah wajib kita taati. Kemudian apa ukuran ketaatan kita kepada Allah? Itulah kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul dari kalangan kita manusia, agar jelas ukuran ketaatan kita kepada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 80. Silakan buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yutir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Itu ukurannya. Bukan salat kita, bukan pakaian kita, bukan ilmu kita, bukan ibadah kita. Lihat, taat tidak dia kepada Rasulullah SAW. Ketika dia mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Kan? Sekali lagi saya sampaikan ayatnya. May yutir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling dari mentaati Rasulullah, fama arsalnaka alaihim hafizah. Aku mengutusmu, kami mengutus ya Muhammad, bukan untuk memelihara mereka, biarkan mereka. Baik, sudah jelas apa ukuran ketaatan kita kepada Allah? Taat kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi ketika mentaati Allah wajib dan taat kepada Rasulullah adalah ukuran taat kita kepada Allah, maka taat kita kepada Rasulullah hukumnya wajib. Taat kita kepada Rasulullah hukumnya tidak, taat kepada Rasulullah hukumnya kafir. Sebenarnya kafir Bapak Ibu, biar jelas hitam putihnya. Karena kita sedang di acara kajian, bukan hitam putih. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita mentaati Rasulullah SAW? Sudahkah kita mentaati Rasulullah? Sudah. Yang menjawab sudah. Kapan bertemu Rasulullah? Harus jelas Pak ketaatan itu dulu. Kenapa Allah utus Nabi dan Rasul dari kalangan kita manusia? Agar jelas ukuran ketaatan kita kepada Allah. Sekarang saya tanya, sudahkah kita mentaati Rasul? Para sahabat bisa diukur ketaatannya kepada Allah karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Betul? Apa ukurannya? Jangan dikembalikan pada akal kita, kembalikan pada Quran dan Sunnah, karena perintah ini datang dari Quran dan Sunnah. Betul? Baik, saya kembalikan pada Quran dan Sunnah. Ukuran ketaatan kita kepada Rasulullah SAW adalah ulil amri. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada kalimat minkum di sana. Baik. Hai orang-orang yang beriman. Yang disebut siapa? Orang yang beriman. Orang Kristen kena nggak? Orang Hindu kena nggak? Orang Buddha kena nggak? Orang PKI kena nggak? Ya. Yang disebut hanya orang beriman. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Hai orang-orang yang beriman, jangan dibuang ayat ini. Minkum. Dan para pemimpin di tengah-tengah kalian, hai orang-orang beriman, bukan bineka tunggal ika. Betul? Pahami ayatnya dengan benar. Saya gunakan dengan logika Quran dan hadis. Metodologi saya sudah bahas lebih dulu tadi, betul? Bagaimana kita metode satu masalah, memahami satu masalah dalam Islam, Quran dan hadis. Baik. Ternyata ukuran ketaatan kita adalah taat kepada ulul amri di antara kita orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan di dalam tafsir ayat ini. Saya akan buka dalam tafsir ini. Man ata'ani
faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati aku sama dengan mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang memaksiati aku sama dengan memaksiati Allah. Wa man ata amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati pemimpinku maka dia telah mentaati aku. Maka dan siapa yang memaksiati pemimpinku sama dengan maksiat kepadaku. Rasulullah adalah makhluk paling mulia. Ada yang lebih mulia dari Rasulullah? Maka inilah yang menjadi ukuran ketaatan kita kepada zat yang maha mulia. Hanya orang-orang mulia dalam pandangan Quran dan hadis yang menjadi ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, termasuk ulil amri kita. Dan mereka mengatakan kalau Bapak Presiden Jokowi adalah ulil amri kita, mentaati Pak Presiden Jokowi sama dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Begitu? Baik, saya tunjukkan siapa beliau. Jangan tersinggung. Saya buktikan Bapak Ibu hadisnya. Bapak Ibu rahmat Allah, inilah fitnah akhir zaman. Allahu Akbar. Tidak akan ada yang tersinggung? Bapak-bapak saya mohon maaf, aparat keamanan mohon maaf. Ini akidah kami umat Islam dan negara ini melindungi kami melaksanakan aturan. Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, negara menjamin kebebasan penduduknya untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan agamanya masing-masing. Betul, ini keyakinan kami. Baik Pak, dan saya buktikan sekarang. Inikah yang kalian sebut khalifah dan imam kan? Terus apa kami? Ini adalah simbol mereka yang menjadi pengikut iblis dan dajjal. Mohon maaf, silakan buka dalam kitab, dalam buku Metode Majika. Ini adalah ideologi orang-orang yang bukan muslim, bahkan paus sekalipun mengatakan komitmennya. Nanti saya bahas apa arti dari kata ini. Ini adalah simbol siapapun yang menjadi pengikut iblis dan dajjal, Bapak Ibu, sadar ataupun tidak. Cukup. Cukup, Bapak. Nah, sekarang saya jelaskan arti dari kata ini. Saya jelaskan arti dari kata ini. Paham ataupun tidak? Hati-hati. Ini berkaitan dengan akidah kita. Quran surat Ali Imran ayat 100. Quran surah saja. Saya sampaikan. Quran hadisnya saja. Kalau kita ingin membahas Quran dan hadis ya, kajian kita kali ini. Baik. Saya sampaikan arti dari kata dari Hansen Oku Imanati tadi. Ini artinya Bapak Ibu sekalian. Allah adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru. Dan agama itu adalah New World Order, tata dunia baru. Maka lagi dari awal, mikir kan, tolong. Baik, kita mulai Bapak Ibu. adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru. Dan agama itu adalah New World Order. Maka negara-negara dunia adalah sebuah pemahaman di dalam terjadi iblis dan dajjal yang orang-orang yang dijalankan dengan konsep waktu dunia. Seperti apa? Sebuah dunia. Sebab orang-orang yang seperti ini dan sebuah kita dengan iblis dan dajjal. Kenapa Rasulullah mengingatkan kita akan bahaya fitnah dajjal? Bahayanya kepada akidah Bapak Ibu. Salah kita memahami, salah langkah kita, sesat, hilang iman Islam kita. Sudah jelas Bapak Ibu? Nah, jadi apakah betul beliau khalifah dan beliau amri bagi umat Islam Indonesia?
Pemahaman ini keliru. Saya membantahnya dengan Quran dan hadis. Ya. Sudah jelas ayat Quran dan hadisnya saya buka Bapak Ibu sekalian. Tapi saya dikatakan sesat. Baik, kita tunjukkan di hadapan Allah siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya tunggu kalian di hadapan Allah nanti. Ini akan saya sampaikan di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ini. Sudah jelas Bapak Ibu? Baik, hati-hati, jangan salah hijrah. Kembali saya katakan hadisnya di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor nggak ada di sini Pak. Kalau saya tahu dari awal, saya coba bawa kitabnya. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik. Kita tadi saya sudah perlihatkan kitabnya Bapak Ibu sekalian, Syed Hasan Al-Husaini. Ya. Sahih Bukhari nomor 4771. Nah, Bapak Ibu bisa buka di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 4771. Sababnya hampir sama dengan saya dapatkan di dalam kitab Nihayatul Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab tadi disebutkan di hadisnya, saya menuju di akhir zaman qaumun takiruna salatakum ma salatihim, akan keluar di akhir zaman satu kaum kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka. Wa takiruna qira'atakum ma qira'atihim, kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Wa takiruna a'malakum ma a'malihim, kalian akan meremehkan amal ibadah kalian dibandingkan dengan amal ibadah mereka. Dan yang mengerikan Rasulullah SAW menyebut-nyebut, hum yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramyah, mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Bapak Ibu, kalau anak panah lepas dari busurnya, balik lagi tidak? Sekali lagi, kalau anak panah lepas dari busurnya, balik lagi tidak? Rasulullah mentafsirkan keluarnya mereka dari Islam sama dengan anak panah yang tidak balik lagi. Berarti mereka tidak balik lagi kepada Islam dan Allahu Akbar. Nantilah, sayang sekali ya Bapak Ibu, kalau saya bawa kitabnya terlalu banyak Bapak Ibu, itu saya bawa. Tolong tarikan foto Jokowi dari. Aduh, Bapak sangat bersemangat sekali. Iya. Sudah Pak, udah dipilih tadi. Bapak Ibu dari Allah. Baik, saya tanya Bapak Ibu sekalian, hadisnya saya perlihatkan nih. Kalau yang ini saya ada hadisnya. Masya Allah, bersemangat sekali Bapak Ibu. Kayaknya sampai subuh nih kajian sampai maghrib baru selesai. Baik, Bapak Ibu kata Allah, sebentar saya lihatkan. Ini hadisnya. Hadis riwayat Imam An-Nasai dari Ka'ab bin Ujrah, Sunan An-Nasai dalam bab zikrul wa'id liman a'ana amiran 'ala zulmi. Jilid ke-7 halaman 140. Saya lihatkan hadisnya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit tetap. Mau masuk surga? Baik, Rasulullah SAW mengatakan, silakan buka dalam kitab Nihayatul Fitan wal Malahim bab Yaumul Mahsyar, bab hari di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya tentang padang mahsyar, inna likulli nabiyyin wa rasulin haudun fil mahsyari, sesungguhnya bagi semua nabi dan rasul mereka punya telaga di padang mahsyar nanti, alladhi yusamma bi asma'ihim, diberi nama dengan nama-nama mereka. Haudun muslim, telaga para nabi dan rasul. Jadi nanti di padang mahsyar setiap nabi dan rasul punya telaga, yang mana telaga itu diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada Haudul Adam alaihissalam, ada Haudul Ibrahim alaihissalam, bahkan ada Haudul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana faradtukum alal haud, aku
akan menuntun kalian menuju telagaku fil mahsyari di padang mahsyar nanti. Jadi jawaban Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di akhirat kami bisa bertemu dengan Anda?" Bisa. Di mana kami bisa bertemu dengan Anda? Cari saya di padang mahsyar. Luas padang mahsyar Rasulullah. Cari saya di tepian sirat. Jika tidak bertemu, cari saya di telaga. Kalian pasti bertemu dengan aku di telagaku. Rasulullah mengatakan, "Ana faradtukum alal haud." Aku akan menuntun kalian menuju telagaku nanti. Wa innakum satabiyuna, dan sungguh kalian akan sampai kepada telagaku. Wa man waradahu, dan siapa yang sampai ke telagaku syariba minhu, dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu wa zam'atan minal ma', dan siapa yang berhasil meminumnya walaupun hanya satu guruk saja, lam yazma' abadan, tidak akan haus selamanya, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Artinya siapapun yang berhasil sampai di telaga ini, dia berhasil meminumnya, maka dijamin masuk surga. Ini metodologi. Saya kumpulkan hadis-hadisnya. Jangan berpegang pada satu hadis, nanti kita tersesat salah menyimpulkan. Kumpulkan dulu semua hadis yang terkait dengan kepemimpinan umat Islam. Saya kumpulkan hadis-hadisnya di sini Bapak Ibu. Makanya saya bawa laptop untuk membuktikan dalilnya semuanya ada. Nih salah satunya saya tampilkan. Hati-hati. Hari ini ada amalan yang apabila kita salah melakukannya, kita akan kehilangan tiket untuk menikmati telaga mahsyar, dan kita akan kehilangan tiket untuk masuk surga. Baik, kita lihat dari sini. Mohon maaf, kita fokuskan pada ayat ini, pada hadis ini, karena dari fitnah kepemimpinan akan muncul fitnah-fitnah yang lain. Fitnah yang menimpa para sahabat dimulai dari fitnah kepemimpinan. Baik, innahu satakunu ba'di umara, ingatlah sesungguhnya akan ada sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin yang banyak di tengah-tengah kalian, hai umat Islam. Man saddaqahum bikadzibihim, barang siapa membenarkan kedustaan mereka, sudah jelas perkataannya dusta dibenarkan karena pengen pangkat jabatan walaupun sebatas wakil RT, jangan kemana-mana. Man saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan perkataan dusta mereka, wa'anahum ala zulmihim, dan menolong kebijakan zalim mereka, sudah jelas perkataan dusta dibenarkan, sudah jelas berbuat zalim dibenarkan. Alaysa minni, dia bukan umatku. Sekali lagi, dia bukan umatku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah tidak akan membantu dia dipertanggungjawabkan amal ibadahnya. Walaysa biwaradin alayyal haud, dan dia tidak akan pernah menikmati telagaku bersamaku. Diusir sama Rasulullah dari telaga itu. Bapak Ibu, jadi jangan menyimpulkan hanya dalam satu hadis, kumpulkan hadis-hadis yang lain. Ini yang saya lakukan tadi metodologinya Bapak Ibu. Allahu Akbar. Inilah fitnah akhir zaman. Kesimpulan Bapak Ibu sekalian, saya harus ke rumah sakit Bapak Ibu, mohon maaf. Saya sudah sampaikan kan, 4 hari tanpa berhenti non-stop dari jam 8 sampai jam 4 sore saya kaji di Pekanbaru hadis-hadis akhir zaman, 4 hari non-stop. Dari Allah menciptakan langit dan bumi sampai kita masuk dan surga dan neraka, manusia masuk surga dan neraka, saya bahas hadis-hadisnya 4 hari. Kalau Bapak Ibu mau, yuk kita laksanakan di masjid ini, hadir nanti. Apa Ustaz? Tanyakan pada DKM Baik, Bapak Ibu Masya Allah, pahami bagaimana strategi musuh-musuh Islam memerangi Islam hari ini. Umat Islam Indonesia ini kuat, betul? Upaya memerangi Islam Indonesia tidak mungkin seperti mereka memerangi Suriah dan Palestina. Berani mereka melakukan itu, kita hadapi, betul? Bapak Ibu, mereka punya strategi untuk memerangi umat Islam. Umat Islam hari ini ibarat pohon besar Bapak Ibu, rindang tinggi menjulang ke langit.
Mereka punya strategi untuk mengubahkan umat Islam, yaitu mereka punya mata kapak untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tapi mereka hanya punya ini saja. Kalau mereka pegang mata kapak itu lalu mereka pukulkan langsung, dipegang sama tangan mereka, pukulkan ke pohon ini, tumbang tidak pohon ini? Yang tumbang siapa? Tangannya kan? Berdarah-darah. Mereka berpikir, mereka cerdas untuk memerangi kita. Ambil saja ranting dari pohon yang akan ditumbangkan, betul? Ambil rantingnya, gunakan rantingnya, ini dilubangi, maka jadi pegangan, betul? Pegang ranting ini, rantingnya dipegang, dahannya dipegang, pukulkan ke pohon yang ditumbangkan. Tumbang tidak pohonnya? Tumbang. Begitulah cara mereka memerangi umat Islam hari ini. Ambil umat Islam yang akidahnya bisa dibeli dengan pangkat dan jabatan atau dengan uang. Ambil mereka, cuci otaknya. Udah dicuci otaknya, di mana saja, termasuk di Madinah. Cuci otaknya, lalu kembalikan ke kubur kaum muslimin. Hancur umat Islam dari dalam. Begitu kan? Ini strategi Barat memerangi kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Terjadi tidak? Saya datang ke Madinah, Pak. Saya datang ke Mekah. Studi saya tentang sejarah Palestina. Saya bertemu dengan syekh dari Gaza University. Saya perlihatkan. Saya belajar kepada syekh saya dari Palestina, dari Yaman, sudah. Tapi saya tidak sombong, tidak saya sebutkan itu. Tapi kali ini karena mereka mentahzir saya sebutkan. Ya, biar Bapak Ibu jelas. Saya belajar dalam seminar-seminar tentang bersama mereka, tentang akhir zaman, tentang Palestina dan sebagainya. Ini mereka yang pernah saya temui Bapak Ibu. Saya Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau adalah ketua Rabitah Ulama Palestina. Ketika seminar di Indonesia, kami selalu bertemu. Saya ditugaskan untuk mendampingi beliau. Ada Profesor Abdul Rahman. Kami belajar kepada mereka tentang sejarah Palestina dan sejarah Islam dunia dan sejarah tentang strategi musuh-musuh Islam Yahudi memerangi kita. Saya sampaikan ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kata Allah, kami salat subuh di sini di Masjid Kibli. Ketika saya keluar selesai salat subuh berjamaah di sini, ternyata sepatu beliau ada di samping sepatu saya. Saya sudah tinggi, beliau lebih tinggi lagi. Saya tanyakan kepada beliau tentang hadis merah putih ini Bapak Ibu. Ini hadisnya. Bagi yang menyebut saya cocok lagi, ini hadisnya. Bapak Ibu, nah ini hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya dia saya Rasulullah SAW yaqul, mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku, hatta ra'aitu masyariqah wa maghribaha, sehingga mereka melihat kekayaan terbentang, sehingga aku melihat kekayaan terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atwani al-kanzain, dan aku diberikan dua pusaka. Aku diberikan dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati sayyidu wa ma zawaliya biha, dan umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga barat dunia. Ini hadisnya Pak, saya sampaikan. Dan saya tanyakan kepada beliau-beliau ini. Pertama saya Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau adalah ketua Rabitah Ulama Palestina. Beliau syekh saya, beliau guru saya. Saya tanyakan juga kepada Dr. Yusuf Abu Sunainah, beliau pakar akhir zaman di Palestina. Kami diundang setelah salat asar untuk hadir ke pesantren beliau. Saya tanyakan langsung kepada beliau. Dan juga Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, ini beliau juga ketua Rabitah Ulama Palestina. Bapak Ibu, apa kata mereka tentang Indonesia? Menarik sekali. Nanti saya sampaikan di akhir Bapak Ibu, apa kata-kata mereka tentang Indonesia, tanggapan mereka tentang hadis ini Bapak Ibu. Saya berguru kepada mereka. Saya datang ke Madinah, saya pelajari bagaimana mereka belajar kepada ulama-ulama Madinah. Ternyata yang mereka pelajari adalah ulama-ulama yang bisa diterima oleh pemerintah mereka, yang berseberangan dengan pemerintah mereka ditangkap dan dihukum mati. Sama dengan di Indonesia, betul? Nah, ingat hadis yang tadi. Ketahuilah sesungguhnya sepeninggalku pada Rasulullah akan muncul pemimpin-pemimpin yang banyak di tengah-tengah kalian. Man sadaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan perkataan dusta mereka, sudah jelas pemimpinnya berkata dusta, dia benarkan. Ayat 3
Hubbul Izzah tadi, Al-Imran, An-Nisa 138-139, mencari izzah Pak, mencari pangkat, mencari jabatan, atau mencari triliun. Tanyakan kepada mereka, dapat berapa triliun? Silakan. Protes ketika tidak cair kan? Begitu cair, salam. Ada kan? Terbukti tidak? Itu bukti kebenaran hadis Rasulullah SAW. Lalu buat apa kita meyakini hadis kalau sudah terbukti hari ini? Itu pembuktian kebenaran hadis dari Rasul. Lalu mereka sebut cocok logi. Ini namanya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yasudduna an-nasa an sabilillah. Saya tutup kalian di hadapan Allah nanti. Takbir. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terlalu tegas, mungkin terlalu ekstrim. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Baik. Kemudian menolong kebijakan zalim, sudah jelas kebijakan zalim ditolak. Maka apa kata Rasulullah? Faizan minni, dia bukan umatku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya apa? Rasulullah tidak akan membantu dia ketika dia dihisab di hadapan Allah. Syafaat Rasulullah terhalang baginya. Bahkan apa kata Rasulullah? Ketika mereka sudah dihapus. Ketika mereka terhijab daripada masyarakat, dari telaga masyarakat tadi, tiba-tiba mereka dihijab karena Rasulullah sudah mengenal mereka. Ta'ala hayya bisyara, kemari kalian haus, mari kita minum telaga ini. Begitu terdekat mereka dengan Rasulullah, fahajamahullah bainahu wa baina Rasulillah, maka mereka dihijab antara mereka dengan Rasulullah SAW. Menjerit mereka, ya Rasulullah, iksim hadal hijab, cabut hijab ini ya Rasulullah. Kami haus ya Rasulullah, kami haus. Rasulullah pun menjerit, ya Nabi, dimana hajam dan baina wa bainahum, ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dengan mereka, kata Rasulullah SAW. Maka malaikat berseru kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innaka la ta'lam ma ahdatsu ba'dak. Hai Rasulullah, Anda tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal Anda tadi. Membenarkan perkataan dusta pemimpinnya dan menolong kebijakan zalim pemimpinnya. Bayangkan, muslim saja jika dusta dan zalim tidak boleh ditaati, apalagi kafir. Jelas Bapak Ibu? Maka apa kata Rasulullah SAW? Suhkan di badan itu, usir dia, jauhkan dariku. Diseret dia, diusir dari telaga mahsyar. Bisakah pemimpin yang dibelanya melawannya? Pastikan jangan salah menyikapi hadis, jangan salah menyikapi fitnah akhir zaman. Salah kita menyikapinya, sesat kita dunia dan akhirat. Ini hujah saya Bapak Ibu sekalian. Saya undang mereka hadir di majelis saya, tidak mau. Kenapa? Kami ahlul bid'ah, kata mereka. Kami ahlu sunnah, haram berkumpul bersama kami. Lalu dimana bukti kebenaran kalian? Baik, kalau begitu kita tunggu di mahkamah Allah Azza wa Jalla. Kita buktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu yang Allah, sampai di sini dulu, cukup tidak ada. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Mohon maaf jika saya seperti ini. Sebetulnya saya tidak begini kalau ceramah Bapak Ibu. Tapi kalau memang membutuhkan penjelasan dari saya, klarifikasi ini, klarifikasi saya terkait dengan Ajazil, tentang Dajjal, saya sampaikan nanti metodologinya. Bagaimana metode saya memahami tentang iblis, Ajazil, Samiri, Dajjal, Yudas Iskandar, tentang hadis-hadis saya jawab, substansinya kita bahas nanti kalau kita bertemu lagi. Jika Bapak Ibu berkenan hadir lagi di majelis ini dan majelis ini mengundang saya lagi, kita bahas nanti Bapak Ibu. Siap? Ya. Hadir ya? Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita bertemu lagi di masjid yang sama, insyaallah. Di masjid yang sama. Seperti ini akan saya tunjukkan dari berbeda dan metodologinya. Betul kita memahami yang di sana agar kita bisa melakukan persiapan Bapak Ibu. Baik. Sampai jam berapa kita? Bapak Ibu, saya satu pertanyaan saja. Saya harus di rumah sakit Bapak Ibu. Anak saya dirawat di rumah sakit Permata Bunda. Istri saya dan ibu di sana membutuhkan saya. Jadi maaf, saya datang ke Medan bersama istri dan anak saya.
sekarang ada di rumah sakit dan kunci hotel dari saya harus membawa pakaian untuk mereka. Tapi satu pertanyaan saja. Bapak itu bukan. Abang sabar. Tentang Illuminati, Ustaz. Iya. Pertama, bekal Ustaz ke Bandung bahwa di Medan ada 12 masjid sedang digusur. Semalam di Mandala masjid kita sedang sholat dilempari batu di Mandala. Kemudian yang di Sungai Mati sedang konflik dengan pengembang, masjid akan dibongkar. Jadi ada 12 masjid, Ustaz. Masjid yang di Megamas masih konflik, belum selesai. Nah, kemudian mengenai Illuminati, Ustaz, di Medan ini ada basis Loge Yahudi di Jalan Serdang, Muhammad Yamin, antara Jalan Timur dengan Jalan Kertapi. Di situ ada loji Yahudi yang zaman Sultanat yang beralih itu kan menjadi dinas pariwisata, tapi sekarang sudah dibuka kanopinya, jelas tulisannya Loji Medan. Jadi Medan ini adalah basis dari Yahudi, salah satu selain Banda Aceh, Jakarta, Surabaya, dan Manado. Tangan-tangan Yahudi tadi, Loji itu ada di Medan itu, di Lion Club dan Rotary Club. Rotary Club sudah ada di lapangan Banteng, logonya sudah ada. Kemudian di Jalan Bromo sudah ada juga logo Rotary Club. Nah, apa saya Jadi apa yang kita sampaikan? keterkaitan Illuminati dengan akhir zaman tadi, Ustaz. Ya, jadi tanda-tanda di Medan ini sudah ada jelas. Ya, Rotary Club dan lain-lain itu sekarang sangat-sangat Cina. Ya, tolong saja. Satu pertemuan ya. Jawabannya satu pertemuan Profesor ya. Baik, Bang. Apa Bang? Waktunya ya. Baik, saya beri jadi dulu. Bapak Ibu. Satu bab ini, Pak. Satu pertemuan saya bahas ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk belum disambung. Oh iya, baik, itu nanti bisa duduk closing pasti kalau itu closing. Baik, Bapak Ibu lihat tuh, Bapak Ibu juga udah bubar ini. Berarti nggak jadi saya bahas. Kita lihat ya, Al-A'raf ayat ke-16. Saya buktikan Bapak Ibu sekalian, ada kurang terjemahan di sini. Baik, kurang terjemahan Pak. Bapak yang baca. Terjemahan dalam Quran ini berbeda dengan terjemahan dalam Quran ini. Saya buktikan sekarang. Buktikan, ini konspirasinya Pak. Dimulai dari sini Pak. Tolong Bang, baca. Bapak ada satu lagi. Abang, baca Quran surat Al-A'raf ayat ke-16. Kita buktikan. Kita bahas Illuminati dari Quran Pak. Baik, dan bisa melihatkan tayangannya. Konspirasi mereka untuk menciptakan several government and to create one government in the world and the new plan, the new world order. Itu apa ya? Nah, bagaimana kita bisa memahami fitnah jahiliyah kalau bukan dengan fiqhul waqi'? Ini yang kita butuhkan. Setelah Quran dan hadis, kaum para ulama, maka kita membutuhkan fikih waqi', fikih kontekstual. Ini fikih kontekstualnya. Baik, sudah juga Bang? Surat Al-A'raf surat ke-17 ayat ke-16. Terjemahannya ada yang sama dengan itu dan ada yang beda. Nanti saya tunjukkan Bapak. Silakan. Surat ke-16. Terjemahkan.
terang yang lurus. Sama terjemahannya dengan yang di skrip, betul? Bisa dipahami dari iklannya kan? Benarkah terjemahan itu? Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku. Iblis berkata kepada siapa? Dia mengatakan karena engkau telah menyesatkan aku. Berarti iblis ada yang menyesatkan. Siapa yang menyesatkan? Logika ini yang dibangun dengan terjemahan itu, Pak. Dan ini keinginan mereka kaum Illuminati. Mereka tidak terima Al-Jajir disebut iblis. Iblis kalau itu tidak adalah Tuhan, kata mereka. Harusnya dia yang jadi khalifah. Ribuan dia hidup di muka bumi, ribuan tahun. La ya'suna min al-mahyati wa la tarbata ainin. Dia tidak pernah maksiat kepada Allah. Buka tafsir surat Al-Kahfi ayat ke-50, tafsir Ibnu Katsir. Di sana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas siapa Al-Jazir. Karena menasabkan mereka, dia termasuk orang-orang yang paling mulia di tengah-tengah mereka. Lakinnahu jinna laysa malaikat. Dia jin bukan malaikat. Kana minal jinni fasaqa an amri rabbih. Yahudi tidak mau menjadi Al-Jazir iblis karena dia korban ketidakadilan Tuhan. Persepsi dia benar. Itu terjemahan yang sesat, Pak. Betul? Sesat tidak terjemahan itu? Bayangkan, dan itu ada di Quran. Saya sudah meneliti, Pak, sebelum saya jelaskan semua tentang satu ini. Lalu muncul kata itu peraturan terbaru dalam transliterasi Al-Quran. Baik, sekarang saya buktikan. Yang ini asli, Pak. Saya tak pernah membacanya karena saya lihat dari sampulnya, karena saya sudah membacanya dan beda terjemahannya dengan terjemahan Quran ini. Silakan, Pak. Baca yang sana, terjemahannya saja. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya yang sesat, saya benar akan menghalangi mereka dari yang engkau yang lurus. Beda kan? Ulang terjemahannya, Pak. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya yang sesat, saya benar akan menghalangi mereka dari yang engkau yang lurus. Terjemahannya beda kan? Dan ini yang benar, betul? Perbuatanku tidak mengikuti kepada ajar. Kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Ini yang benar, Pak. Memang itu sigar muta'adi. Betul, tapi jangan salah menerjemahkan. Bahasa Arab tidak sembarang seperti bahasa Indonesia. Baik, Bapak Ibu. Maka Ziyad tidak mengulangi dia iblis. Dia diberi gelar Lucifer. Dan para pengikut Lucifer mereka disebut Illuminatis. Terdiri dari petinggi 13 petinggi dinasti Yahudi dikumpulkan oleh Sir Mayor Amsorocar abad ke-18 pasca revolusi Prancis. Gagal dalam revolusi Prancis. Sir Mayor Amsorocar tinggal di Frankfurt, Bavaria, Jerman. Waktu itu Bavaria, sekarang Jerman. Diundang semua petinggi Yahudi di seluruh dunia, 13 orang. Maaf, 12. Bukan 13. Yang ke-13-nya Samiri. Yang satu Habib Dajjal. Dibentuk ikatan persaudaraan atas nama Yahudi Zeus, atas nama Lucifer. Lahirlah kalimat Illuminati, para pencelah. Diketuai oleh Sir Mayor Amsorocar. Mereka yang mengendalikan dunia. Pada saat itu dia menyampaikan 24 butir langkah-langkah menguasai dunia, menghancurkan Turki Utsmani yang pada tahun 1800-an oleh Theodor Herzl. 24 butir ini disebut dengan protokol Zionis. Dengan protokol inilah Zionis Yahudi menghancurkan khilafah Turki Utsmani. Hancur semua masjid-masjid di seluruh wilayah yang direbut kembali oleh mereka. Dan 24 butir langkah yang mereka kuasai lakukan untuk menghancurkan Turki Utsmani, sekarang mereka gunakan untuk menghancurkan Indonesia. Itu, Pak. Baik, caranya gimana? Sebelum mereka menghancurkan Islam dan umat Islam, maka negara ini harus dipimpin dulu oleh agen mereka dulu. Betul?
setelah pemimpinnya adalah ajar mereka, baru kebijakannya dikikis, direvisi. Ini strateginya Bapak Ibu. Hancurkan dulu imamahnya, lalu hancurkan umat Islamnya. Ini strategi mereka, dan saya perlihatkan buktinya. Baik, jadi nyambung lagi. Tunggu Pak, ini belum. Apa yang bertanya apa? Mungkin agak panjang Ustaz. Wow, panjang juga berarti. Ya, bertanya Pak. Ini belum selesai tadi ya? Hukum yang kita memilih pemimpin tidak berhukum kepada Allah. Contoh kosong yang Ya, terus sebutkan ya. Ya. 007. mereka tidak memimpin hukum Allah. Apakah itu kita jatuhnya musyrik atau gimana Ustaz? Ya. Ya, tunggu sebentar. Satu-satu. Baik, nanti ya Bapak ya. Ini Bapak belum selesai Pak. Baik. Berikutnya Pak, coba lihat kalimat ini. Kalau iblis berkata, "Fabima agwaitani, karena kau telah menghukum aku tersesat." La aqudanna, dia menggunakan lam taukid. Kosong lam taukid. Dan lam taukid sakinah. La aqudanna, sungguh aku akan menghalang-halangi lahum mereka siratal mustaqim, dari siratal mustaqim. Saya tanya, apa arti siratal mustaqim? Yakin? Ini arti siratal mustaqim. Inna Allah Rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadha siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Inilah siratal mustaqim itu. Berarti siratal mustaqim adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Betul? Jadi siratal mustaqim itu tauhid. Jadi apa maksud kata-kata ajajil? Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan menghalangi mereka dari siratal mustaqim. Artinya akan ada sosok lain yang disembah selain engkau sebagai Tuhan. Betul? Siapa dia? Saya butuh 2 jam. Intinya inilah yang diperjuangkan oleh Illuminati. Maka masjid-masjid yang menyembah Allah, sarana-sarana ibadah termasuk agama yang menyeru kepada penyembah selain Allah harus dihancurkan. Maka masjid pun dihancurkan. Lalu siapa yang menghancurkannya? 3. Kalau bukan Zionis Yahudi, komunis. Kalau bukan komunis, Syiah. 3 itu Pak. Untuk yang komunis saya sampaikan hadisnya. La taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sidor ayun juluhum ahmar sunfaruh wa wujuhum al-bajaj al-mutabah. Kiamat tidak akan terjadi. Tolong Pak, saya lagi ngisi kajian, tolong diangkat saja. Saya lagi ngisi kajian di Medan. Sampaikan Pak. La taqumu sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta tuqatilu qauman, sampai kalian berperang dengan satu bangsa. Sigorul ayun, mata mereka sipit, juluhum ahmar, kulit mereka merah, zangwal urut, hidung mereka pesek, wa wujuhum kal majari bil qamah, wajah mereka lebar seperti tameng. Bangsa apa? Saya buktikan apa yang dilakukan Cina terhadap Angola. Ratusan masjid rata dengan tanah. Mereka melakukannya di Angola. Dan lihat mata uang Angola sekarang, bukan mata uang Angola, tapi yuan. Dan lihat rakyatnya wajib berbahasa Cina. Mereka datang ke Indonesia, itu yang mereka lakukan. Bapak sudah menyebutkan tadi, masjid-masjid sudah mulai diintimidasi. Hati-hati, kita akan bernasib sama dengan Uighur dan Angola jika mereka dibiarkan. Jadi memang kata Rasulullah, kita akan berperang dengan mereka kan? Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian berperang dengan mereka. Sudah hadir di tanah air kita? Hadir. Maka sebelum mereka memerangi kita, mereka angkat dulu pemimpin yang bisa membuat mereka merekayasa. Betul? Maka haram hukumnya mentaati mereka, pemimpin yang tidak berhukum pada Quran dan Sunnah. La ta'ata fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan dalam hal memaksiati Allah yang menciptakan. Pak, itu jelas sebenarnya. Cukup dulu Bang, saya harus selesai. Cukup dulu. Saya tutup dengan
Aduh, yang tadi belum selesai. Tuh kan? Belum, sebelum kita Palestin, menutup dari apa yang baru kita abang sama bapak tanyakan dari satu ini. Dan inilah rekayasa nanti. Untuk mengirim bukti Bapak Ibu, kalau saya berbicara tidak sekedar bicara, data-datanya saya kumpulkan juga. Ini roji-rojinya Pak. Inilah hari pertama tanggal 7 April 1965 Masehi. Bapak sekali bertugas dari ini mengetahui dengan pemilu dan kuasa di kota Malang dan kota Sulawesi. Bapak
Indonesia sudah ada sejak tahun 1736. Saat itu setelah beberapa Julius Cornelis datang ke Indonesia bersama VOC untuk berdagang di Jakarta yang saat itu masih bernama Batavia. Setelah beberapa lama tinggal di Batavia, Julius Cornelis menjadikan pusat aktivitas para Batavianos dan Agroji. Waktu itu organisasi hanya menerima anggota yang berasal dari warga Belanda yang beranggotakan 6 orang yang berasal dari kalangan Indonesia sebagai lagi para pengusaha Yahudi. Di tahun 1810, Gubernur Jenderal Bebas akhirnya berhasil melakukan organisasi tersebut. Namun sayang, di masa kapan Bebas berakhir, organisasi ini akhirnya muncul kembali dengan bentuk anggota baru dari Belanda Tiongkok dan warga di dalam para negara Nusantara. Perkembangan organisasi ini sangat besar. Beberapa tokoh nasional di dalam pernah terlibat sebagai anggota freemason, di antaranya adalah RK Adipati Tirto Kusumo, RK Adipati Aryo Purwohadiningrat, dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Tahun 1967, pada ini diangkat sebagai awal kegiatan Tarekat Muslim Bebas yang terorganisir di Jawa. Selain melakukan pertemuan di loji-loji, mereka juga telah melakukan pertemuan rahasia di kawasan North Line, kini dari Jalan Gajah Mada dan Halang untuk membahas mengenai pendirian loji tersebut. Di tahun 1945 hingga 1950-an, loji-loji terpasang mulai banyak berkembang di Indonesia. Beberapa orang pribumi juga ikut bergabung dalam kelompok ini. Setelah berdirinya loji-loji misalnya banyak rakyat yang mulai rasakan adanya gedung tersebut. Bahkan oleh kaum pribumi, gedung itu disebut pula sebagai rumah setan. Mengapa disebut rumah setan? Sebab di loji itu pada masa sekarang melakukan ritual pemanggilan arwah orang mati. Setelah Indonesia merdeka, rupanya kegiatan Freemason memuji Presiden Soekarno sampai pada lantas yang ada tokoh-tokoh Freemason tertinggi Hindia Belanda yang berada di Loji Adisna atau sekarang bernama Gunung Bangkanas untuk mengklarifikasi hal tersebut pada malam 1950. Namun, para bisa menolak atas pilihan ritual pemanggilan arwah orang mati kepada Soekarno. Mereka berdalih istilah rumah setan yang disematkan oleh pribumi pada loji-loji Freemason itu berasal dari pengucapan kaum pribumi terhadap senja yang merupakan salah satu tokoh suci kaum Freemason. Bung tak bisa percaya atas diri mereka. Akhirnya, pada Februari 1961, Bung Karno membubarkan dan melarang keberadaan Freemason di Indonesia. Pembubaran dan pelarangan tersebut dilakukan Bung Karno dengan mengeluarkan Lembaran Negara Nomor 18/1961. Lembaran negara ini kemudian dikuatkan oleh Kepres Nomor 264 tahun 1962 yang membubarkan pembubaran Freemason dan segala reformnya seperti Constitution, Moral Government, Lifestyle, Authority, dan Wisdom. Sejak itu, loji-loji mereka disita oleh negara. Tidak beberapa tahun kemudian, Presiden adalah melalui Gus Dur mencari pelayanan Freemason dari Kepres Nomor 294 1952 dengan mengeluarkan Kepres Nomor 69 tahun 2004 dan berikan Februari. Suatu antara berikut aturan Freemason ini telah bermemisah bisnis kita. Bisa tidak bersama dan masih bersebuah mereka gunakan begitu dari sekolah dan orang dan pemuda sehingga orang ada spesial bahkan tidak boleh presiden semua memberikan pada saat yang belajar Freemason ini. Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, subhanallah, sudah jelas bagi kita. Baterainya habis, Bapak Ibu. Baterainya habis berarti selesai ceramahnya ya. Bapak Ibu sudah jam 9. Mohon maaf tentang Indonesia, nanti saya bahas atau semuanya saya lanjut nanti pada zuhur. Pada zuhur kita kajian di mana, Bang? Di Masjid Al-Islah, Jalan Kapten Muslim. Saya lanjutkan di Masjid Al-Islah ya. Bapak Ibu Allah, dan saya lanjutkan. Apa arti Freemasonry dan kenapa Freemasonry lahir di seluruh dunia? Saya bahas kemunculannya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Betulkah di zaman Nabi Musa? Kemunculannya pastikan jawabannya ada nanti di pada zuhur nanti. Termasuk Indonesia saya bahas di pada zuhur nanti. Hadirin Bapak Ibu ya. Insyaallah hari ini hari terakhir saya berada di Medan. Saya ceramah 2 kali lagi. Pertama pada zuhur di Masjid Al-Ikhlas, di Jalan Kapten Muslim, dan yang kedua malam di Masjid Darul Ikhwan di Medan Deli.
Itu dua lagi Bapak Ibu. Hadir, nanti kita lanjutkan kajian kita di sana. Mohon maaf waktu sudah jam 9 Bapak Ibu. Terima kasih. Abang yang tadi bertanya pun nanti kita lanjut kembali jawabannya. Ya, tapi kalau sensitif saya tidak akan menjawab. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah bukan dari saya. Kalau ada yang salah itu murni dari saya dan saya istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dari dahsyatnya fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita sebelum kita menghadapnya dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada DKM Masjid Al-Ikhlas Taqwa, kepada Yayasan Al-Ikhlas Taqwa, dan terima kasih kepada hadirin kaum muslimin muslimat yang sama-sama hadir. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Forum Remaja Forum Komunikasi Remaja Masjid se-Perumnas Mandala dan juga hadirin sekalian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.